Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Gunawan, NIM 20144200068. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam teknik keterampilan dasar konseling. Untuk yang pertama, teknik restatement. Pengertian teknik restatement, teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti pengulangan pernyataan konseli. Restatement berbentuk pola respon untuk menanggapi pembicaraan dengan cara mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan oleh konseli. Restatement menurut para ahli, yang pertama, menurut Supriyono dan Mulawarman, restatement adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Yang kedua, menurut Lutfi dan Hidayah, restatement adalah pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan pembicaraan. Selanjutnya, tujuan restatement dan fungsi atau manfaat teknik restatement. Yang pertama, tujuan restatement dan fungsi. Konseli memperoleh balikan bahwa konselor itu menangkap atau mendengarkan sesuai konseli ucapkan. Manfaat teknik restatement dapat digunakan memberikan umpan balik kepada isi dari pernyataan konseli dengan kata-kata yang berbeda. Teknik ini dapat digunakan pada sesi tengah pada saat melakukan konseling atau kondisional, menyesuaikan ungkapan kata-kata dari klien. Selanjutnya, contoh teknik restatement. Contoh yang pertama, konseli, Bu, Asri bingung, Asri sudah punya pacar, Bu, tapi orang tua Asri tidak merestui hubungan Asri, malahan orang tua Asri ingin menjodohkan Asri dengan anak temannya. Konselor, orang tua Anda tidak merestui hubungan Anda. Contoh 2, konseli, saya sudah menyampaikan alasannya, tapi ibu saya tidak bisa menerimanya, sedangkan ayah saya diam saja. Konselor, ibu tidak bisa menerimanya. Yang kedua, teknik paparazing. Pengertian paparazing adalah pengulangan kata-kata menurut Supriyono dan Mulawarman. Paparazing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli. Yang selanjutnya, tujuan paparazing. Salah satu tujuan paparazing menurut Fauzan Lutfi adalah agar konseli memperoleh balikan bahwa konselor menangkap atau mendengarkan sesuai konseli ucapkan. Manfaat atau fungsi paparazing. Paparazing bermanfaat untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang ditangkap oleh konselor sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh konseli. Contoh teknik paparazing yang pertama, contoh 1. Konseli, saya putus dengan Joni, saya tidak suka dia membandingkan saya dengan mantan pacarnya. Saya merasa tidak dihargai dan perlakuan kepada saya tidaklah baik. Entah bagaimana, tapi rasanya hari-hari saya lebih tenang, saya merasa lebih bahagia sekarang setelah putus dengan dia. Konselor, kamu merasa lebih baik setelah putus dari Joni. Contoh yang kedua, konseli, dia tidak mengizinkan saya untuk melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu, tetapi dia meninggalkannya. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin saya meninggalkan kota ini. Konselor, apakah Anda merasakan bahwa sebenarnya dia takut berpisah dengan Anda? Yang ketiga, teknik clarification. Pengertian teknik clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Tujuan teknik clarification, menurut Sofyan William, tujuan clarification adalah agar konseli dapat menyatakan pesannya, perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan jelas, alasan yang logis, dan dapat mengilustrasikan perasaan dengan cermat. Selain itu, clarification juga bertujuan menangkap pesan konseli yang samar-samar atau tidak jelas atau meragukan, serta menyusun kalimat yang menjernihkan pernyataan samar-samar dan tidak jelas dan meragukan. Fungsi atau manfaat clarification. Manfaat penggunaan teknik clarification ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memahami konseli secara lebih utuh. Dengan clarification, konselor dapat memahami maksud yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan konseli melalui pernyataan-pernyataannya, sehingga akan memperjelas dan mempermudah konselor mengarahkan proses wawancara konseling. Contoh teknik clarification. Contoh yang pertama, konseli, saya harus bagaimana
Ibu menginginkan saya putus dengan pacar saya dan mencari pengganti yang sama-sama anak kuliah. Bapak menghendaki saya untuk bertunangan dengan putra sahabat dekatnya sewaktu SMA. Saya sendiri lebih suka cowok pilihanku. Konselor, pada dasarnya Anda berada di persimpangan jalan. Arah pembicaraan agar konselor mengungkap lebih jauh aspek-aspek konflik pilihannya. Contoh yang kedua, konseli, saya harus menjadi seperti apa? Setiap langkah yang saya lakukan selalu saja tidak disetujui ibu dan ayah. Setiap saya mau ini harus begitu, saya benar-benar lelah harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Seakan-akan aku seperti boneka saja. Konselor, dari keterangan saudara, Anda kurang suka atau sikap orang tua Anda yang suka mengatur-atur Anda. Yang keempat, teknik reassuransi. Pengertian teknik reassuransi dan pengertian teknik reassuransi menurut beberapa ahli. Yang pertama, teknik reassuransi adalah teknik yang meyakinkan digunakan konselor dalam proses konseling berupa dukungan dan penguatan untuk merespon perubahan positif dari konseli yang menunjukkan kemajuan, baik sekadar perencanaan, kognitif maupun perilaku nyata. Yang kedua, teknik reassuransi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Mula Warman mengemukakan bahwa reassuransi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Tujuan dan teknik reassuransi dan manfaat teknik reassuransi. Tujuannya, yang pertama, bangkitnya semangat konseli ke arah rencana positif, teredakannya keraguan, kecemasan, ketegangan konseli untuk melaksanakan perubahan perilaku baru dan menguatkannya perilaku baru. Manfaat teknik reassuransi, yang pertama, untuk memotivasi klien agar menampakkan perilaku baru yang positif yang mengarah pada perubahan positif sebagai hasil dari konseling. Yang kedua, memberikan perubahan manfaat serta perilaku yang lebih baik dan dapat meliputi pemberian dukungan avoral, pemberian hasil prediction, peramalan harapan akan berhasil prediction, dan penerapan hati dengan fakta faktual. Jenis-jenis teknik reassuransi. Yang pertama, aporal, pemberian dukungan. Aporal adalah ketika konselor mampu merubah kebiasaan yang kurang baik atau berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya yang kemudian pantas diapresiasi dan membuat dukungan dari konselor, sehingga konselor merasa dihargai dan akan lebih terbuka lagi dalam menyampaikan persoalan yang ia alami. Contoh percakapan aporal. Contoh yang pertama, konseli, sungguh tadi saya merasa malu untuk mengatakannya, tapi baiklah saya akan menceritakan semuanya. Konselor, bagus sekali, Anda sudah mulai terbuka. Contoh yang kedua, Ibu, akhirnya saya bisa tampil di depan orang banyak tanpa takut salah walaupun masih sedikit ragu-ragu. Konselor, wah luar biasa, Anda membuat keputusan yang sangat baik, Ibu benar-benar merasa bangga. Teknik selanjutnya, teknik termination. Pengertian teknik termination menurut Suprio dan Mula Warman menyebutkan bahwa termination atau pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Sedangkan menurut Fauzan menjelaskan bahwa termination yaitu respon konselor untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk juga dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseling betul-betul berakhir. Berhasilnya implementasi strategi atau hasil-hasil evaluasi. Tujuan termination yang pertama, memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yaitu apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang merupakan tahap konseling mendatang. Yang kedua, mencapai pemahaman antara konselor dan konseling mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama konseling dalam konseling. Yang ketiga, mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseling terhadap pengambilan tanggung jawab seusai konseling. Yang keempat, memelihara persepsi pantas konseling tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Jenis-jenis termination. Yang pertama, pengakhiran langsung atau murni. Contoh, baiklah, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9 WIB sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi bahwa pertemuan kali ini hanya sampai pukul 9 WIB. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan. Contoh yang kedua, pengakhiran tidak langsung non-verbal atau verbal. Contoh respon verbal dengan teknik perangkuman akhir. Dengan rampungnya semua yang ingin Anda ungkapkan dalam konseling hari ini,
baik Anda ingat-ingat dan lakukan apa garis besar apa yang kita bicarakan tadi. Contoh respon verbal dengan pembatasan waktu time limit. Konselor, baiklah sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9.30 WIB sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan kita di bawah pertemuan kita ini sampai pukul 9 WIB. Maka mari kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan.